Oke, puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya menyampaikan tempat ini dan juga yang ada di Zoom. Saya mengucapkan shalom. Saya percaya semua diberkati Tuhan karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus meninggikan Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Dan lebih daripada itu kami percaya Engkaulah pembuat mujizat dalam hidup kami. Amin. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau disenangkan melalui pujian kami. Kiranya Engkau yang dipermuliakan melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih, inilah pujian kami, bahwa kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari sama-sama menaikkan pujian ini. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang ajaib dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ini percaya kami kepadamu Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari yang percaya katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari percaya katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup lakukan, Kau sanggup lakukan bagi kami yang percaya Tuhan. Tiada yang tak mungkin, tiada yang mustahil bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan. Kami berserah penuh, kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, oh Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib. Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, oh ya ralaba shandarala. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Engkau, bagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan kami Tuhan. Haleluya, oh kami masih punya Tuhan, kami masih punya harapan di dalam-Mu Tuhan. Ya Ralaba syaralana nanamu. Haleluya, ya Ralaba. Haleluya, ya Ralaba. Shandaralana mora, shandaralana seyara. Oh ya Ralama, ya Ralaba. Oh ya nana nana mo, si karalana nana mo. Haleluya, ya Ralaba, ya nana mo. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yang percaya katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku,
katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tak beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari sembah Dia, ya Raba, Syadara namorala, ya Raba. Kami masih punya Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, ya Raba, haleluya. Kau hadir Tuhan, kami sembah ya Raba, kami sembah Engkau. Haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai,
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kami percaya tiada Tuhan, tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umatnya yang berharap, yang setia padanya. Tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umatnya yang berharap, yang setia, yang percaya. Katakan, tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umatnya yang berharap, yang setia padanya. Tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umatnya yang berharap, yang setia padanya. Tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umatnya yang berharap, yang setia padanya. Yang berharap, yang setia padanya. Yang berharap, yang setia padanya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang menyegarkan roh kami. Kehadiran-Mu memulihkan kami Tuhan. Kehadiran-Mu membangkitkan iman dan kekuatan kami. Silakan Roh Kudus, Kau bebas bekerja. Kau mengambil alih hamba-Mu yang karena anugerah dilayakkan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Turunlah pengurapan-Mu juga atas setiap jemaat yang mendengarkannya, yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah kemuliaan firman-Mu seperti api yang membakar, mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kami. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di surga dan di bumi, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom, 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 shalom. Senang sekali bisa melayani Bapak, Ibu, Saudara sekalian di tempat ini maupun yang ada di rumah. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang Mazmur 84 ya. Mazmur 84. Ya, tema firman Allah hari ini adalah makin kuat, Saudara. Ya, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah. Mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita memasuki masa yang luar biasa. Ya, 2 tahun COVID tiba-tiba ada peperangan Rusia Ukraina, saudaraku. Masa yang tidak mudah. Tetapi masa ini mengingatkan kita bahwa memang hidup ini, saudaraku, hanya sementara. Ya, bahwa hidup ini adalah awal dari kehidupan kekal. Sekali lagi, hidup ini adalah awal dari kehidupan kekal. Jadi di sini Tuhan mencari orang-orang yang menyukai tempat kediamannya. Tuhan mencari orang-orang yang merindukan pribadinya Tuhan. Ya, banyak sekali sebelum COVID kita ini lebih senang di dunia daripada senang ketemu Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita lihat, ya enggak, selama ini kita di dunia ini enggak pernah kepikir tentang kekekalan begitu, tetapi ini di shock begitu. Bahwa kekekalan itu memang ya, bahwa hidup ini hanya sementara. Makanya Tuhan mencari orang yang merindukan kekekalan, yang merindukan pribadinya Tuhan. Ya, saudaraku, yang punya hati yang haus akan Tuhan, bukan hanya berkatnya yang sementara di bumi ini. Kalau saudara hanya kejar ya kemajuan materi, kejar ya popularitas, saudara akan kecewa. Karena sekarang ini saatnya kita kembali setting ulang. Gereja juga akan kecewa kalau hanya bicara berkat dunia saja. Tetapi kalau kita mengejar Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita masih bilang, puji Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Ya, saudara, di sini dikatakan merindukan pelataran Tuhan, merindukan hadiratnya Tuhan, bukan berkatnya Tuhan, bukan hanya kebaikannya Tuhan, tetapi pribadinya Tuhan. Orang-orang yang suka akan keintiman dengan Tuhan, karena inilah kunci saudara melewati masa sulit ini, keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Ini kuncinya, saudaraku. Kalau saudara nggak membangun roh saudara, saudara akan goncang, percayalah. Ada banyak orang yang goncang imannya, saudaraku. Ya karena apa? Karena itu mereka hanya melihat kekristenan hanya untuk saat ini saja. Tapi kalau mata kita kepada, oh ya, hidup ini cuman saudaraku istilahnya paling panjang 80 lah, 90 lah, saudaraku udah sama bonus ya. Tapi toh akan berakhir juga gitu. Tapi kalau kita lihat kekekalan kita harus nih, karena semua konsep hidup saudara akan berubah. Cara saudara memakai uang, cara saudara memakai waktu, cara saudara men-treat orang lain, itu akan berubah. Karena one day kita kan nggak ada. Ya istri saya 2 tahun yang lalu ada tiba-tiba hanya 5 hari saja masuk rumah sakit, selesai. Nggak mudah buat saya. Saudara, oh Kosimon hamba Tuhan, nggak mudah. Percayalah. Tetapi karena saya mengerti bahwa ya kehidupan ini adalah awal dari kehidupan kekal. Saya bisa terima itu dan tetap bilang Tuhan kau baik, terpujilah Tuhan.
Nggak gampang, percayalah 3 bulan pertama ini kepala kayak mau meledak, saudara. Setiap hari saya nangis, masih bisa nangis, masih bagus. Tapi kalau udah air mata udah kering, saudara, saya hanya bisa berbahasa roh, nyembah Tuhan. Ada damai sejahtera, Tuhan ingatkan tentang ini. Ini bukan perpisahan, nak. Ya, nanti kau ketemu lagi. Dia pulang ke rumah, nanti kau akan nyusul. Rumah kita bukan di sini, saudara. Rumah kita di sana dalam kekekalan. Istrimu udah selesai, ya sudah. Engkau masih punya tugas. Itu aja, saudaraku, sederhana. Tapi saudaraku, Tuhan mau orang-orang yang mengejar Tuhan, hadirat Tuhan. Karena tanpa itu saudara-saudara akan goncang. Makanya di situ dibilang berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau, yang terus ada di dalam hadirat Tuhan. Berbahagia, fortunate, beruntung, diberkati, blessed, happy, saudaraku. Bahkan di dalam terjemahan dikatakan be envied, itu dari envy. Orang akan iri lihat hidup saudara. Saudara, orang iri, aduh pengen kehidupan seperti itu. Kenapa? Orang yang tahu berdiam di hadirat Tuhan. Oh, saya 2 tahun nih retreat di hadirat Tuhan terus, saudara, ya. Menikmati firman Allah, udah dari kejadian sampai habis balik lagi, saudara. Saya membangun kembali roh saya, saudara. Tuhan, aku tahu ada tuaian besar di depan. Aku tahu ini ada sesuatu yang hebat sekali yang akan Tuhan siapkan, sehingga ya saya harus fokus dengan itu. Berbahagialah ya saudaraku yang diam, yang terus menerus mencari Tuhan, hadirat Tuhan. Karena itu kekuatan kita, itu hikmat kita, saudaraku. Saudara, nggak ada yang bisa ditebak saat ini apa? Ekonomi, saudara nggak bisa tebak. Kalau besok Putin bom, boom, pakai nuklir, saudaraku, rusak semuanya. Ya kita nggak biasa-biasa lagi, nggak boleh. Ya nggak boleh orang Kristen biasa-biasa saja. Nggak bisa, saudaraku. Just carry on. Hidup ini ya seperti, nggak bisa. Ke depan itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Ini resesi dunia saja, harga udah naik 2-3 kali lipat. Itu bahan baku kimia yang import dari Eropa itu udah 2 kali lipat, 2,5-3 kali lipat. Belum, ini baru mulai, baru awalnya. Ya bisnis mulai. Belum apa-apa. Kalau saudara ya rohmu lemah, jiwamu lemah, stres, depresi. Banyak orang sekarang yang depresi, stres, ketakutan. Kenapa? Rohnya lemah. Kalau rohmu kuat, kau lihat ini. Oh Tuhan, ini waktunya aku lihat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan yang luar biasa ini. Amin. Ini saudaraku, mari kita bangun roh kita. Kejar hadirat Tuhan, saudaraku. Karena di situ adalah sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Ya istri saya meninggal, kemudian ya COVID melanda, itu bisnis hancur, saudaraku. Omset 0. Dan tidak ada yang bayar pabrik-pabrik. Wow, buat saya wow. Ya saya sama Ko David lah gitu. Ko David bilang, Wan gimana ini Wan? Ya saya bilang, Tuhan yang pelihara, pasti kita akan lewat sebagai pemenang. Ya saya nggak takut, saya bilang, ini ada begitu banyak panti narkoba yang tergantung kita. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang tergantung dari dana perusahaan ini. Kalau Tuhan nggak pelihara, ya mereka nggak mungkin. Jadi tenang aja. 1 bulan pertama, almost zero. 1 bulan kedua, hanya 15%. Tapi saya terus bersyukur, saya bilang Tuhan kau baik, saya tahu kau punya jalan yang hebat. Semua pabrik nggak pada bayar, saudaraku. Tapi itulah ajaibnya, hanya 1 pabrik saja. 1 pabrik dapat orderan besar, orderan raksasa buat pakaian sepeda. Kenapa? Karena saudara pada zaman COVID orang sesepedahan, betul nggak? Itu sepeda Brompton yang puluhan juta itu laku keras, saudaraku. Sampai katanya ke Bandung tuh 1 kontainer tiap bulan masuk sepeda. Nah baju sesepedahan itu sudah perlu obat kimia yang istimewa. Ya ada anti UV, anti bakteri. Terus ada yang kalau digesek saudaraku wangi, pernah dengar saudaraku ya? Ya hebatnya saudara kalau digesek itu ya keluar wangi, harum, dia ada obat kimia tertentu. Dan pabrik itu nanya, kejar ke kita, bisa nggak? Kita cari, ada di Belanda. Saya bilang ada di Belanda, tapi saya nggak ada duit. Terus terang aja, karena kan nggak pada bayar. Nggak apa-apa, gua bayar cash katanya. Gua kasih dulu duitnya. Wow. Dan saudara itu kita masukin, itu nutup omset 60-50 pabrik hanya oleh 1 pabrik. Dan saya bisa bayar gaji pegawai, tidak ada yang PHK, saya bisa kirim duit misi, tidak dikurangin 1 perak pun sampai COVID ini. Puji Tuhan, kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Wah,
Jadi buat Tuhan pakai satu pabrik aja selesai masalah kita, saudaraku. Ya makanya saya juga nggak, ya kalau Tuhan mau jagain istri saya pasti. Ya nggak mungkin tiba-tiba nggak. Ya bilang ya udah jam kehidupannya memang segitu aja. Kalau enggak saya bisa marah sama Tuhan. Ya nggak bisa kecewa. Saya bersyukur, saya lihat kebaikan Tuhan sepanjang hidup saya. Begitu dia begitu baik memelihara saya. Dari saya bukan apa-apa, nggak punya apa-apa, sampai punya pabrik, bisa memberkati banyak pelayanan. Itu semua kebaikan Tuhan. Nggak mungkin karena ya itu saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku nggak marah. Ya beri aku tetap hati yang bersyukur dan tetap mengasihi Engkau. Aku mau lari, aku mau pegang Engkau Tuhan. Nggak gampang, ngomongnya gampang saudara. Tapi ngejalaninnya nggak gampang. Sampai hari ini kadang-kadang saya suka nangis sendirian. Ya saya ngerasa istri saya itu istimewa banget. Ya she decorated my life, betul saudara. Dia perempuan yang hebat sekali. Yang bisa membangun hidup saya. Yang jadi penolong, yang begitu dicintai oleh jemaat. Sudah diratapi oleh begitu banyak orang. Gak gampang saudaraku. Tapi ketika saya lihat kebaikan Tuhan, kesetiaan dia dalam hidup saya. Gak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Amin. Berbahagialah orang yang diam, yang terus menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Nah, kalau kekuatan saudara di dalam uang, kekuatan saudara di dalam hubungan, kekuatan saudara di dalam diri saudara sendiri, saudara akan kecewa. Tapi kalau kekuatanmu di dalam Tuhan, saudara akan lihat masa sulit ini, engkau akan lewat menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Kekuatannya dalam Tuhan, jangan andalkan dirimu lagi. Cari Tuhan sungguh-sungguh, minta Tuhan kasih ide-ide kreatif kepada kita. Ada peluang-peluang ke depan yang bakal hebat sekali. Dan hanya orang yang diam di hadirat Tuhan yang ngelihat peluang itu, sudah. Ya, para anak-anak muda, para pebisnis, coba. Jangan buang waktu buat yang gak perlu. Ini udah bukan waktunya lagi kita waktu ya yang ngurusin yang nggak perlu saudaraku. Banyak kan mau motoran ke Bali pakai motor gede lah ya, main golf seminggu 3 kali, forget it lah. Udah lah, ini bangun rohmu dulu lah. Bukan berarti itu nggak boleh, tetapi ini bukan waktunya. Tuhan bilang jangan kayak orang bebal, tetapi jadi orang arif. Ya jadi orang yang ngerti ini Tuhan lagi, ini serius ini. Indonesia ini serius saudaraku, kita juga perlu berdoa untuk presiden berikutnya. Jokowi udah bagus banget, tapi kalau gantinya nggak bagus, itu back to zero lagi nanti. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh supaya Indonesia itu makin hebat. Kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa, ngirim penginjil kelas dunia, pendeta kelas dunia. Kita ini kan kelas lokalan semua kebanyakan, betul nggak? Yang bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, ini peluang yang luar biasa, yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Di dalam terjemahan Inggrisnya bukan mengadakan ziarah. Whose hearted are the highness to Zion. Jadi artinya yang hatinya itu menuju kepada Sion. Artinya orang-orang yang betul mencari Sion itu bicara tentang orang yang berkualitas. Kalau Yerusalem itu orang kebanyakan. Orang yang ngejar kehidupan yang lebih luar biasa gitu. Dan ini waktunya. Ini lagi dicari hamba-hamba Tuhan. Ya, pemimpin pujian, pengkhotbah, penginjil, pengusaha yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Tuhan itu akan melimpahkan kuasanya dengan tidak terbatas mulai saat ini ke depan, Saudara. Ini pelayanan akan dahsyat sekali, saya bilang. Saya lagi siap-siap nih ya. Mau ke Aceh lagi, ke Kalimantan, Sumba, NTT, Kamboja. Mereka udah nunggu, kok kami udah, ya saya bilang selesai ya Omikron sampai puncaknya saya akan datang. Karena saya ada lihat ini bakal dahsyat banget saudara. Bakal dahsyat banget. Ya, ini waktunya saudaraku ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, dalam terjemahan Inggrisnya bukan lembah Baka tetapi the valley of weeping. Artinya gini saudaraku, apabila mereka melewati lembah air mata. Ya, saya ini lewat lembah air mata. Betul. Ya, nggak gampang. Tetapi Tuhan bilang Tuhan akan merubahnya lembah air mata itu menjadi mata air. Wow. Ya, Tuhan akan menggantikan kesedihan saya. Kain kabungku.
ya Tuhan akan gantikan dengan jubah pujian dan pengurapan yang daripada. Saya bilang, Tuhan, aku cari itu. Aku mau jadi berkat sampai nanti aku ketemu istriku lagi, Tuhan. Aku nggak akan yang mengasihani diri self pity, no, never. Ada banyak orang yang perlu ditolong, ada banyak orang yang perlu diberkati, ada banyak orang yang perlu dibangun hidupnya. Itu yang aku akan kerjakan. Orang ini dikatakan melintasi, merubah. Ya, saudara, Tuhan mau saudara mengubah keadaan. Tapi kalau kita aja lemah, kita aja nggak punya kekuatan, kita frustasi, kita depresi, kita kehilangan iman, bagaimana kita bisa membangun iman orang lain? Ya, saya bilang sama jemaat, saya akan makin lu. Ya kemarin saya baru gigi 4 kalau mobil. Ya kalau Mercy kan giginya sampai 7 sudah. Baru gigi 4, masih ada 3 gigi ke depan pelayanan saya. Saya nggak akan terpuruk, never. Saya akan semakin luar biasa di dalam misi, dalam pelayanan. Ya sekarang saya pergi misi bisa seminggu, 2 minggu, nggak ada yang nungguin di rumah. Ya gak? Kalau dulu harus pulang seminggu, 10 hari, karena istri saya nungguin. Sekarang kan nggak ada yang nungguin. Saya bisa misi sebulan mungkin di Kamboja. Saya lihat, Tuhan, apa aja yang kau mau kerjakan dengan hidupku, aku akan lakukan. Jadi saudaraku, orang-orang yang membawa perubahan, saya juga menggunakan uang saya sekarang lebih banyak buat orang lain. Ya sejak ada banyak jemaat yang sudah aku kehilangan kerjaan, yang anaknya nggak bisa bayar, saya bilang anak kamu jadi anak saya biayain sekolah mereka. Yang kuliah nggak bisa, baru mau masuk kuliah, kok anak saya nggak usah kuliah aja. Nggak, saya bilang anakmu harus kuliah, saya bayarin sampai lulus. Saya banyak anak asuh sekarang. Ya, kenapa? Ini waktunya jadi berkat. Ngeri sekali banyak gereja yang ya di masa sulit ini malah nggak mau peduli dengan jemaat, dengan pengerja. Nah, padahal ini waktunya kita tunjukkan seperti di kisah para rasul. Ketika mengalami kelaparan hebat, mereka mengirimkan dana ke Yerusalem untuk membantu orang-orang miskin. Ini waktunya sebetulnya gereja meraih tuaian besar. Dan juga memperlihatkan pada jemaat mereka bukan hanya sekedar objek dari pelayanan. Membangun hidup mereka. Ya lebih dari 40% income saya sekarang, yang pribadi, ya bukan yang perusahaan. Kalau perusahaan kita pakai udah hampir almost 70%, 80% buat misi. Karena saya sama Ko David cuma ambil 10% sudah. Dari saya cuma makan gaji. Bayangin saya punya pabrik sendiri, perusahaan sendiri, kami nggak hanya makan gaji. Sisanya kami pakai buat misi. Yang pribadi saya, gaji saya, almost 40%. Sekarang saya pakai buat ngeberkatin. Kenapa? Ini waktunya. Berhentilah hidup dengan diri saudara sendiri. Saya mau katakan pada kalau engkau mau mengalami kebaikan Tuhan, mujizat dalam hidupmu, pelipat gandaan, breakthrough, belajar melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau saudara melakukan hal yang biasa dan berharap mendapat yang luar biasa, ya aneh sekali, betul nggak? Kita melakukan yang biasa, tetapi berharap sesuatu luar biasa terjadi, impossible. Ya, ketika anak itu kasih 5 roti dan 2 ikan yang cuman sarapannya, bisa ngidupin ribuan orang. Dia kasihin apa yang dia punya. Saya belajar mulai makin lebih peka, lebih peduli. Ya, ini waktunya kalau saudara mau lihat betapa hebatnya perbuatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Lalu yang terakhir sini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap ke Sion. Wow, ya increasing in power and authority. Saudara, makin lama bukan makin loyo, makin lama makin kuat. Amin. Makin lama makin diberkati, makin lama makin jadi berkat. Itu anak Tuhan, makin tua makin jadi berkat. Bukan jadi loyo, saudara. Tapi selama ada kepentingan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah itu, kejarlah kepentingan Tuhan, panggilan Tuhan. Itu the ultimate of your life. Itu puncak hidupmu. Kayak lagi hidup ini sementara. Besok lusa kita ada yang nyusul, mungkin nobody knows. Tapi marilah kita wariskan sesuatu yang hebat. Paling enggak buat anak cucu kita, buat orang-orang yang kita cintai. Something great. Legacy. Ya, cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa, mau berkorban. Saudara akan lihat, hidup saudara akan beda.
Ya, saya dorong saudara, mari melalui perjamuan kudus kita akan masuk perjamuan kudus. Ya, melalui perjamuan kudus ini kita akan dikuatkan kembali, disucikan, dibenarkan, mengalami kesembuhan ilahi karena dalam perjamuan kudus itu saudara ada kuasa ketika kita mempercayainya. Ya, jadi Bapak, Ibu, saudara, saya mau juga saudara setelah Omikron turun ini dipenuhin aja lagi ya. Ya, Pak David ya. Ya paling nggak anak-anak muda gitu ya kumpul lah di sini supaya kalau saya khotbah lebih banyak lagi. Saya mau sediain waktu untuk pelayanan di tempat ini. Ya kumpul nggak usah takut lah. Omikron selesai udah. Ya, yang penting udah di booster, udah di ini semua. Ya nggak? Ke mall bisa, jalan-jalan bisa, persekutuan tuh bisa. Kan aneh. Ya saudara yang di rumah nih, datangnya. Ya saya di gereja juga gitu. Online saya berhentiin. Online terus. Ya, jalan-jalan bisa, ulin bisa, kabali bisa. Masa persekutuan nggak bisa? Ya nggak. Itu mah bukan, saya mau katakan itu bukan ibadah, lalajo ibadah namanya. Udah berhentilah. Ya saya berhentiin semua online, tinggal live streaming juga kita mau berhentiin. Supaya jemaat datang, sekarang udah 60%-an lah, dari 1000 itu udah 600-an lebih gitu. Saya nggak mau karena udah, ya ini waktunya kita membangun roh. Ya dulu oke lah, tapi ini Omikron turun ya udah mau apa lagi. Mau terus di rumah, meratapi hidup. Ya, saya udah mau pergi lagi, selesai Omikron saya pasti pergi misi. Ya, sayang hidup saya hanya dipakai buat ya cuma di rumah, di kamar. Waduh, no. Ya, amin, saudara. Ayo lah kita masuk perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa dulu sama-sama. Ya, ini boleh perjamuan kudus nanti dibagikan dulu, silakan. Yang di rumah juga mempersiapkan, saya juga mempersiapkan. Ya, basuh aku di dalam darahmu anak domba, lebih dari segalanya aku ingin kau Tuhan. Sini, oke, ya. Basuh aku ya. Ya, semua sudah dapat boleh bangkit berdiri saudaraku. Juga kalau sudah dapat, percaya saudaraku ya. Sekali lagi apapun yang kita lakukan itu harus dengan iman, dengan percaya saudara. Kalau kau percaya dengan roti dan anggur ini, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa Tuhan Yesus. Saudara akan mengalaminya. Mari kita nyanyikan dulu sama-sama. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibi, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, basuh aku di dalam darah-Mu. Oh, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Sama bibi, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan. Siapkan anggur saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur. Ketika roti dan anggur masuk ke dalam tubuh saudara, terimalah pengampunan dosa, terimalah penyucian oleh darah Yesus, terimalah kesembuhan di dalam tubuhmu. Amin. Segala sakit penyakit menyingkir di dalam nama Yesus. Segala depresi, ketakutan, kekhawatiran menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita, damai sejahtera mengalir di dalam hidup saudara. Kekuatan baru mengalir. Iman mengalir di dalam diri saudara. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan, beri sorak-sorai, haleluya. Kami bersyukur buat kuasa-Mu mengalir di dalam tubuh dan kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biar Roh Kudus melanjutkannya di dalam hidup kami. Sepanjang bulan ini kami diberkati. Sepanjang bulan ini kami mendapatkan iman dan kekuatan baru. Kebaikan, kemurahan-Mu Amin. menyertai kami sepanjang Amin. bulan ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.